Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nalia Ulfa, calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari SMA Negeri 2 Madat. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama Ibu Tri Hijrah Mutia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Madat. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Tri, saat ini kita akan melakukan praobservasi percakapan ringan yang akan kita lakukan sebelum nantinya saya akan mengobservasi kelas ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu. Jadi Ibu, adapun tujuan dilakukan supervisi pembelajaran adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya Ibu. Kemudian, kenapa kita melakukan hari ini praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu Bu ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nantinya? Baik, di sini berdasarkan hasil rancangan yang setelah saya buat, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kami capai di kelas. Yang pertama adalah peserta didik itu mampu mengidentifikasi dengan benar dan akurat fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Kemudian satunya lagi, peserta didik mampu menyusun teks surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain sama juga dengan jati diri, latar belakang, pendidikan, atau pengalaman kerja. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika dilakukan observasi nantinya Bu? Iya, area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada dua macam. Yang pertama ada dari segi aspek pengetahuan dan yang kedua dari aspek keterampilan. Jadi dari aspek keterampilan ini kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terampil bertanya dan membahas suatu masalah, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, kepada peserta didik untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan tentang masalah yang ada dari surat lamaran tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu. Kemudian saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik, rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas, yang pertama dari segi strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensiasi berjenis konten, kemudian berdasarkan kesiapan belajar siswa yang kita hubungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan membagi mereka atau siswa ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa tersebut. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan di sini cooperative learning dan metode pembelajaran di sini saya menggunakan tipe student team achievement division, yaitu dengan menggunakan kelompok kecil dari siswa tersebut terdiri dari 4 atau 5 orang per kelompok dari boleh dalam bentuk diskusi kelompok. Baik, jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang juga diintegrasikan dengan pembelajaran emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran cooperative learning, betul Ibu? Dan juga dengan metode STAD, benar begitu? Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nantinya? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan biasanya kita menggunakan yang pertama sekali laptop, infocus, dan worksheet ya, LKPD. Jadi kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksud saya di sini hari apa, di kelas apa,
dan jam keberapa Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Saya akan melakukan pembelajaran ini di hari Rabu di jam 7.08. Ya. Jadi di hari Rabu Di di jam jam 7.08. 7.08. Baik Ibu. Di kelas 12 Mia. di kelas 12 Mia. di kelas 12 Mia. Baik, jadi nanti di hari Rabu depan jam 7.08 saya akan datang ke kelas Ibu dan saya juga akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas Bu ya. Siap. Nantinya setelah kita melakukan kegiatan observasi pada proses pembelajaran di kelas, kita juga akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Sebelum kita akhiri nih, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini Bu? Ya, yang saya dapatkan mungkin untuk kedepannya ya, saya akan lebih semangat lagi untuk menerapkan beberapa model pembelajaran yang biasanya kita kurang untuk menerapkan. Sekarang akan lebih semangat lagi untuk menerapkan model pembelajaran, metode ataupun media yang bisa kita gunakan di kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan percakapan ringan dengan saya. Untuk waktunya saya berterima kasih banyak dan sampai jumpa hari Rabu depan di kelas Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning,
Satu orang, kedua kelompoknya maju kemari. One more, satu lagi nak. Oke, good. Nah. Udah. Kemudian perwakilan satu orang lagi nak. Satu orang lagi, kamu maju kemari untuk mengambil setiap daripada struktur teksnya. Ayo nak. Ini silakan dipilih. Setiap kelompok. Setiap kelompok. Silakan dipilih. Perwakilan kelompok. Ready? Selesai nak? Oke, good. Nah, sudah. Cara kerjanya adalah di situ setiap kelompok sudah ada perwakilan satu buah bentuk surat lamaran pekerjaan. Itu boleh dibuka yang dalam bentuk acak. Tugas kamu adalah menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan. Ya, nak, ya. Iya, pilih nak. Disusun sesuai dengan strukturnya nak. Ya. Yang tadi X.
menunjukkan contoh surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari 9 struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 akan menjelaskan Hari ini sudah selesai ya. Hari ini sudah selesai kita menyusun sebuah teks surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada 4 bentuk surat lamaran pekerjaan yang berbeda. Sudah. Jadi kesimpulannya hari ini kamu sudah mampu untuk menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika nanti kamu sudah selesai dari SMA, ketika ingin melamar pekerjaan sudah bisa kamu terapkan. Benar ya? Jadi di sini Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kamu setelah kita belajar tentang surat lamaran ini. Ada kertas yang telah kamu tuliskan, nanti tolong ditempelkan di sini. Saya? Mulai ya. Perasaannya nak? perasaannya. Oke, baik. Di sini kamu sudah menyampaikan perasaan kamu. Boleh satu orang saja mewakili, bisa diucapkan. Bagaimana perasaannya hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kamu sudah bisa membuat bentuk surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, untuk Rabu depan, tolong dipersiapkan, dibaca-baca ya. Dibaca-baca materi tentang news item text ya. Tugas di rumah untuk membaca news item text. Ya, itu tugasnya waktu minggu depan. Oke, time is up. Thank you for your attention. Dan adalah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naliwa Ulfa, CGP Angkatan 8. Hari ini bersama saya kembali ditemani oleh Bu Tri Hijrah Mutia, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 2 Madat, dan Ibu Nuril selaku PP dari CGP Angkatan 8 kali ini. Baik, hari ini kami akan melakukan kegiatan dari pasca observasi berdasarkan observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Assalamualaikum Bu Nuril. Assalamualaikum Bu Tri. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Bu Tri bagaimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Jadi tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya proses observasi kelas yang sudah berjalan sebelumnya, Bu? Alhamdulillah, perasaan saya itu sangat senang karena di saat itu anak-anak semuanya merasa sangat antusias dalam pembelajaran di hari tersebut. Itu. Baik Ibu, alhamdulillah sudah berjalan baik dan Ibu sangat senang kan anak-anak antusias, Bu ya. Baik, kemudian Bu, bisa diceritakan kembali nggak Bu area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan di kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas saat itu, Bu? Ya. Area pengembangan yang saya ambil di situ ada dua ya, dari segi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan di sini saya meminta anak-anak peserta didik mampu mengidentifikasi dengan benar dan akurat fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks surat lamaran kerja, dan daftar riwayat hidup dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Sedangkan di aspek keterampilannya, saya meminta anak-anak ataupun peserta didik mampu menyusun
praktek surat lamaran kerja. Dan yang terakhir, saya meminta anak-anak untuk membuat kesimpulan, mempresentasikan. Gitu. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak menurut Ibu? Masih kurang. Dan satu lagi tahapannya. Tahapannya melalui rancangan perangkat pembelajaran. Tahapan-tahapannya tersebut. Baik, jadi Ibu sudah melakukan dengan baik, namun ada beberapa yang masih kurang Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangannya atau mungkin kendala-kendala yang Ibu alami dalam proses pembelajaran di kelas tadi? Ya, masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif ataupun mereka kurang terlibat atau mereka masih mengandalkan teman-teman yang lain. Karena kan mereka belajar dalam kelompok. Baik, jadi ada beberapa peserta didik yang tidak terlibat aktif dan mengandalkan teman-teman yang lain dalam berkelompok tadi Bu ya. Oke, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dikarenakan mungkin dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, mungkin banyak, dan saya tidak membedakan mereka menurut minat atau gaya belajar mereka. Nah, di situ mungkin yang membuat mereka kurang minatnya, karena saya tidak mengecek minat belajarnya kemana. Baik, jadi kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi Bu? Kedepannya saya akan membagikan mereka dalam kelompok minatnya masing-masing ataupun gaya belajarnya masing-masing. Misalnya siswa yang minatnya ke audiovisual, saya akan bagikan mereka ke dalam kelompok tersebut, ataupun ke auditori kelompok mereka tersebut, dan kinestetik. Jadi dibagi menjadi sesuai dengan minat gaya belajarnya masing-masing. Baik, jadi itu adalah rencana Ibu ke depan, di mana Ibu akan melakukan nanti pada proses pembelajaran ke depannya. Jadi Ibu akan menyesuaikan dengan minat belajar mereka masing-masing. Ada yang gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik begitu ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Dan pembelajaran ke depannya itu juga akan lebih baik lagi dari sebelumnya Bu ya. Terus nih Bu, saya tunggu loh cerita-cerita Ibu ke depannya, bagaimana proses pembelajaran Ibu ke depan. Ya, siap. Jadi Ibu kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan perubahan-perubahan dari perencanaan yang Ibu ceritakan tadi? Ya, insya Allah akan segera kita laksanakan, sesegera mungkin lah, kemungkinan minggu depan bisa jadi, insya Allah. Oke, jadi minggu depan Ibu akan melakukan perubahan tersebut dalam kelas. Pastinya nanti kita harap pembelajaran di kelas semakin menyenangkan dan anak-anak bisa terlibat aktif ya Bu ya, seperti harapan Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas percakapannya hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan dan berhasil sampai 100%. Oke, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nuril sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi, atau mungkin silakan Ibu. Oke. Gimana Bu Tri? Sehat ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya sebagai PP untuk memberikan sekedar informasi umpan balik catatan-catatan kecil yang pastinya saya lihat tadi sepertinya sudah bagus, sangat luar biasa sekali. Di sini Ibu Tri ya sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa, meskipun ada sedikit kekurangan, tapi itu dianggap lumrah, ya lumrah, karena memang kita dalam proses belajar. Di sini juga Ibu Nalia tadi dalam menggali informasi, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian ada identifikasinya, semuanya sudah sesuai dengan alur tirta, dan ini sangat luar biasa, itu yang diharapkan. Kemudian juga tadi di area pengembangan, Ibu Tri tadi berharap di area pengembangan ada di penilaian pengetahuan dan keterampilan. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang diharapkan akan tercapai 100%, meskipun sekarang mungkin masih berada di angka 8 kalau saya memberi masukan. Nanti mudah-mudahan di penilaian ke depannya di waktu pembelajaran berikutnya akan mencapai nilai, kita paling berharap 100 ya, berada di level 100. Kemudian
secara keseluruhan dari sesi pra, kemudian observasi, kemudian pasca observasi yang sudah kita laksanakan secara keseluruhan. Secara keseluruhan saya menyimpulkan bahwa itu sudah sangat luar biasa sesuai dengan alur kita yang kita harapkan. Itu saja, terima kasih dari saya selaku PP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas umpan balik atau tanggapan Ibu atas kegiatan pasca observasi yang telah kita laksanakan hari ini. Baik, cukup sekian kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama-sama. Saya selaku CGP Angkatan 8 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.